Ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Amat memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Aqua. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni, dia mau kita obrolin. tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya. Pemasangan polis lain itu memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Dari awal itu atasan saya sudah bilang, kalau nanti tekanannya kencang, ya cari selamat masing-masing. Kalau kita mencintai institusi itu, bukan seperti ini yang dipertontonkan. Saya kan harus mempertahankan saya punya harkat dan martabat sebagai anak NTT. Dan yang saya lakukan itu bukan untuk saya punya kepentingan pribadi. Saya menjalankan itu karena perintah undang-undang. Halo Tribuners, saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, sosok yang akan ngobrol dengan kita saat ini merupakan seorang polisi yang terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau dipecat karena mengungkap kasus mafia BBM. Beliau adalah Ibda Rudi Soik yang dikenakan sanksi PTDH oleh Polda NTT usai mengungkap kasus mafia BBM. Saat ini Ibda Rudi sedang berada di Jakarta karena ada sejumlah agenda terkait dengan meminta perlindungan karena Ibda Rudi maupun keluarganya mengalami intimidasi terkait dengan kasus ini. Langsung saja kita sapa Tribuners Ibda Rudi dan juga tim dari kuasa hukumnya Bapak Ferdi Maktain. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih waktunya nih dari rangkaian agenda di Jakarta yang banyak. Kemarin saya sudah baca beritanya datang ke Komnas HAM, kemudian ke LPSK juga meminta perlindungan. Hari ini menyempatkan untuk kita ngobrol di Tribun News. Ibda Rudi ini kita tahu sebelumnya, sebelum dicopot, itu jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasi KBO Satreskrim Polres Kupang Kota. Kemudian menangani kasus mafia BBM ini ya, Bang. Oke, saya panggil Abang aja. Ini gimana Bang awalnya Bang sampai akhirnya terungkaplah mafia BBM ini Bang? Jadi memang ada beberapa pro dan kontra. Katanya tidak ada kasus niaga BBM ilegal, kan tidak ada. Tapi di momen ini saya bicara. Jadi bermula itu ketika saya mendapatkan pelaporan dari anggota saya sendiri yang saya tidak sebutkan nama mereka. Kalau disebut nanti bisa kena mutasi juga. Lalu dari masyarakat, dari masyarakat terkait kelangkaan di pusaran nelayan. Ya, di Kota Kupang itu dia dikelilingi oleh laut yang mata pencarian masyarakat itu di nelayan. Lalu saya mendapatkan informasi itu, saya melaporkan kepada Pak Kapolresta. Saya melaporkan kepada Kapolresta, Pak Kapolresta bilang selidiki. Itu perintahnya beliau. Selidiki, lalu libatkan semua perwira. Beliau sampaikan libatkan semua perwira. Sekitar bulan apa itu? Juni, sekitar tanggal 15, ya tanggal 15 Juni. Itu awal-awal saya berdiskusi dengan beliau. Saya dengan Kasat CRC selanjutnya, tanggal 22 itu saya didatangi oleh salah satu anggota lah di Polda NTT yang bertugas di bidang reserse. Jadi dia sampaikan ke saya, Abang, kalau nanti nangkap minyak, dampaknya ke Krimsus. Itu tanggal 22. Lalu atas peristiwa itu saya melaporkan kepada Kapolres dan Kasat CRC. Saya melaporkan, lalu Kapolres bilang, Ruth, tegak lurus aja. Pokoknya kamu tegak lurus aja. Nanti kalau ada yang hubungi, saya yang jelaskan. Pada tanggal 22 itu langsung saya perintahkan anggota lewat grup. Saya perintah Kapolresta tangkap BBM ilegal. Itu perintah saya. Berlanjut sampai ke tanggal 24. Masih saya perintahkan. Dan Kasat juga di situ, Kasat Monitor. Tangkap
perintahnya dalam minggu ini harus tangkap. Lalu tanggal 25 itu kami bergerak. Tapi dari 15 sampai tanggal kita sudah mendapatkan berbagai informasi siapa itu. Nah, ternyata yang main ini pemain-pemain lama. Yang mulai nimbun ini adalah pemain-pemain lama yang sudah kita sudah tahu latar belakang mereka seperti apa. Kita sudah tahu semua. Lalu tanggal 25 pagi saya perintahkan anggota semua kumpul. Dan anggota Kasat CRC sampaikan hantam. Hantam itu kalau bahasa NTT itu pokoknya tangkap. Itu perintah, pernyataannya seperti itu. Lalu saya didatangi oleh anggota saya 3 orang. Lalu mereka sampaikan bahwa kita cek. Pokoknya intinya dari percakapan itu cek. Jangan sampai uang ini masuk ke atas gitu. Maksudnya ke bos kita. Lalu saya bilang, saya ini langsung bicara dengan Kapolres. Kapolres suruh hantam. Udah, kita ikut perintah Kapolres. Kita loyal ke Kapolres, saya bilang. Jadi itu bahasa saya. Jadi sekitar jam 12.45 tuh, setelah semua sudah kumpul, saya pimpin pergerakan. Jadi jumlahnya ada 12. Saya pimpin pergerakan sampai mendekati Polda. Saya berdiskusi dengan salah satu anggota saya yang membonceng saya. Dia bilang, jangan sampai kalau tidak ke bos atas, ke Kasat. Jadi saya saat itu kok dia sudah ngotot terus ngomong ke saya. Ini kan saya sebagai seorang perwira. Jadi saya bilang sudah kita minggir dulu di dekat Polda itu ada satu restoran namanya restoran Masterpiece, yang di dalam restoran itu juga ada karaoke family, baru didirikan 1 tahun. Oke. Jadi saya minta untuk menepi di restoran Masterpiece, yang tempat itu kita tahu bahwa sering digunakan oleh ibu-ibu Bayangkari ketika habis kegiatan, makannya di situ itu sering, dan saya beberapa kali saya layani. Karena itu masuk wilayah hukum Kupang Kota, saya layani. Jadi saya suruh menepi ke situ untuk saya konfirmasi ke Kasat. Jadi setelah menepi saya hubungi Pak Kasat. Dan ini saya kasih informasi terkait minyak ini. Saya bahasa ke beliau begitu. Anggota, dia bilang anggota ada dengan saya sudah bergerak. Dia sudah. Nanti tunggu di situ, saya merapat. Beliau akan datang ke tempat situ sekalian kita makan siang dan Anef, kita bicara di situ. Itu beliau punya sampaikan. Lalu karena saya sedikit menunggu, salah satu anggota saya bilang begini, yang dari 11 orang itu. Sudah, Komandan. Saya yang pimpin anggota ke tempatnya Ahmad, Komandan menunggu Pak Kasat di sini. Karena kita berpikir kalau takutnya kita hantam, kenanya di Kasat. Ini saya harus buka ke publik. Ceritanya ini mau agenda penyelamatan lah. Saya takutnya saya harus pastikan. Saya pastikan. Karena ini kan bahaya sekali kalau ini ada penegakan seperti ini. Ini ada nanti konflik kepentingan. Berdampak kepada konflik kepentingan. Maka kita harus pastikan. Lalu saya menunggu anggota ini bergerak. Dia membawa 11 anggota itu bergerak ke sana. Pak Kasat juga sampaikan tunggu beliau akan datang. Oke. Karena saya menunggu cukup lumayan sekitar 15 sampai berapa menit gitu. Tunggu kedatangan anggota balik, Kasat datang. Saya duduk di resepsionis itu. Saya lihat junior saya ada buat story gitu. Jadi saya bilang, abang lagi makan di Masterpiece dekat Polda itu. Dekat Polda, kan dekat aja jalan kaki. Oh, dan siap bang, ini abang ada makan, nanti kalau apa gabung. Nah, gabung. Jadi karena mereka ini akrab sama saya. 2 junior saya ini kan satu baru habis perwira. Junior saya pas. Jadi saya nanti ajak dengan apa? Si yang satu junior saya yang baru lulus, ajak berdua datang. Jadi sudah, setelah saya menunggu saya karena mereka oke, saya suruh karyawan di situ siapkan restoran di lantai 2-nya. Tapi yang di itu tuh sampai kan belum bisa karena AC-nya masih apalah diperbaiki atau apalah kira-kira percakapan. Ada semua sistemnya. Kemudian bilang kalau Pak mau di VIP tempat biasa ya, maksudnya Ibu Bayangkari yang sering di VIP. Jadi sudah di VIP.
Nah di VIP itu kan dia punya meja makan itu panjang dan ada dia punya TV layar yang musik itu kayak gini. Nah di dia punya meja itu kan ada makanan, kacang, minuman tuh dia ada kayak gitu, ada kotak-kotak gitu. Nah, dia ada kotak-kotak kayak gitu. Jadi sudah setelah itu kami masuk, saya pesan nasi goreng untuk makan, saya pesan pakai nama Polres Kupang Kota. Saya pesannya pakai nama Polres Kupang Kota. Dicatat di dalam nota pesanan Polres Kupang Kota karena anggota. Ya sudah. Berapa menit kemudian itu saya 2 junior itu sudah masuk di VVIP karena mereka bilang kita tidak bisa lama karena mau antar anak les. Tidak bisa lama, Bang. Kita tidak bisa lama. Kita makan habis itu. Akan saya pikir makan aja cepat aja. Jadi berapa menit kemudian Pak Kasat CRC itu datang bersama anggota. Yang lalu Pak Kasat masuk, dia muter, dia jalan muter gini, dia masuk di meja ujung itu, dia mungkin apa, dia ambil minuman, dia buka, dia minum. Pokoknya ada minuman di situ. Dia bilang, Ruth, pesan nasi goreng. Jadi sudah pas pesan, anggota ada berapa datang gitu. Saya pikir mau gabung sama kita, ya sudah. Saya pikir udah clear, tapi yang datang itu teman-teman dari, ada 1 orang yang senior teman dengan saya baik juga. Dengan saya hubungan baik. Senior saya pas dari ISIP. Sudah clear, tapi saya perasaannya tidak enak, jadi saya keluar. Saya lalu tanya anggota, kenapa kalian tidak masuk? 11 anggota ini di parkiran motor. Saya tanya kenapa kalian tidak masuk? Disuruh pulang, tidak boleh masuk oleh oknum yang merupakan teman Ahmad Ansar ini. Suruh pulang. Jadi langsung saya WA anggota itu. Kenapa kamu ini apa? Odea bilang, oh saya waktu itu saya sampaikan mereka berkerumun di situ. Ini yang saya interpretasikan bahasanya gitu. Lalu saya karena mau katakan bahwa provos mau datang, maka saya suruh pulang. Padahal waktu itu tidak ada provos. Provos yang berpakaian Dina itu tidak ada itu. Oh jadi atas situasi itu tanggal 25 Juni 2022 setelah saya memimpin mau pergerakan itu. Jadi sudah, saya lapor Pak Kapolres. Kapolres. Bapak ada kejadian ini. Lalu beliau sampaikan ya, saya keep ya pernyataan beliau. Saya keep, saya enggak usah ngomong. Jadi beliau menyatakan bla 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 begitu. Lalu oke. Tapi karena beliau tidak ada perintah suruh menghentikan proses penyidikan, kita terus berlanjut. Tanggal 26 saya pastikan memang betul dia main minyak, dia cara membeli minyaknya seperti apa, dia terkoneksi dengan siapa-siapa, itu pada klop di hari. Dan saya mendapatkan data dia punya kontribusi ke anggota saya yang saya pimpin itu. Oh, bawaan saya yang Bang saya pimpin, Rudi. ya. Ada aliran dana ke situ. Tapi dia bukan yang boncengin abang tadi kan? Bukan. Nah, tapi kita ya, lalu tapi saya pikir ya tetap selagi Kapolres belum perintah henti ya kita jalan. Saya konfirmasi ke dia benar tanggal 27 saya memimpin anggota langsung ke tempatnya Ahmad. Saya konfirmasi benar kamu pernah begini, kamu punya izin, tidak punya semua, tidak punya semua. Lalu punya izin kapal. Awalnya dia bilang iya punya, tapi kan Bang ini belum dijelasin nih, si tokoh Ahmad ini permainan dia seperti apa Bang? Jadi Ahmad ini saya gambarkan dia, profiling dia tentang siapa dia. Dia ini sudah sering bermasalah hukum di masalah niaga BBM. Pertama dia pernah ditangkap oleh Polres Kupang Kota itu. Dia menampung minyak ilegal 6 ton dan membawa dia dalam penjara. Yang kedua, dia ini pernah ditangkap juga oleh Polda NTT, Sabara Polda NTT. Lalu di situ dia terjadi penyuapan ke anggota Sabara Polda NTT. Terkait minyak juga. Minyak dia kasih 30 juta, lalu anggota ini ditangkap oleh si oknum Paminal ini. Tetapi Ahmadnya enggak? Ahmadnya enggak, Ahmadnya dilepas. Anggota yang diproses. Nah, dengan dalil? Enggak tahu, ini yang kita makanya kita waktu fakta penyelidikan kita tahu bahwa anggota oknum Propam ini dengan Ahmad ini punya hubungan baik. Ya karena anggota diproses, Ahmad
yang melakukan pidana tidak diproses. Itu dua. Yang ketiga, Ahmad pernah sekitar tahun 2023 ya, atau 2022 itu dia diperiksa terkait dapatnya minyak di perbatasan Timor Leste yang bersumber dari gudangnya Ahmad. Oh, sampai ke luar Timor negeri Leste, ya? Oh. ya. Itu profil ada datanya. Jadi itu kira-kira track record Ahmad. Lalu dia juga Si pernah pemain lama. dia pemain lama. Dia juga pernah ada kaitannya dengan oknum Krimsus yang kemudian oknum Krimsus ini ditetapkan sebagai tersangka. Lagi, justru anggota yang kena lagi. 2 berarti yang kena udah. Punya korelasi dengan Ahmad. Tapi Ahmad waktu itu tidak disangka, tapi anggota Krimsusnya ditersangkakan. Jadi kondisi-kondisi dia seperti itu, maka kita tahu Ahmad itu residivis. Orangnya baik Pak Ahmad itu. Orangnya baik, tapi kita tidak tahu siapa di belakang dia. Ya. Nah, kalau itu yang sementara kami ini kira-kira seperti itu. Kalau Al-Ghazali, Al-Ghazali itu Belum tahun dijelasin dulu Bang, permainan Ahmad nih ngumpulin doang atau gimana cara dia dapetin sehingga nih orang nih harus disidik nih gitu. ya. Jadi dari bulan Juni dia sudah mulai melakukan pembelian minyak subsidi. Bulan Juni. Maka ada pengakuan dia store-nya ke Al-Ghazali. Nah, bagaimana dia memperoleh minyak subsidi? Karena di nosel SPBU itu, Pak, kalau ndak ada barcode, minyaknya ndak bisa keluar. Ditekan gini ndak bisa keluar. Ini untuk wilayah Kupang ini ya? Iya, di mana saja. Kalau ndak ada barcode ndak bisa. Hmm. Khusus ya itu solar subsidi. Solar Dia harus subsidi. berdasarkan barcode. Nah, itu kan untuk usaha-usaha mikro, ekonomi kerakyat untuk itu tuh. Jadi seperti itu, dan kami sudah sering nangkap minyak, jadi udah tahu pola ini. Lalu setelah kita selidiki lanjut kan ternyata ada nama Lau Akuan. Di mana Lau Akuan itu pengusaha Cilacap yang mendapatkan kuota minyak itu paling besar yang menurut penyelidikan atau informasi yang kami dapat sesuai barcode yang kami sementara pegang. Jadi Lau Akuan itu memiliki belasan kapal, tetapi yang kami dapat dia memiliki 4 barcode dengan kuota tuh per harinya bisa sampai 5 ton, 4-5 ton. Nah, ini yang menjadi saya bilang ini yang harus dibuka. Kenapa yang bukan nelayan NTT memperoleh barcode untuk kepentingan nelayan? Kan dia mendapatkan barcode untuk minyak subsidi, kepentingannya untuk nelayan. Tetapi kan dia ini kita ketahui bukan nelayan. Di dalam peraturan tentang perikanan itu kan harus kalau usaha-usaha mikro itu dia semacam penggabungan beberapa nelayan, baru diberi rekomendasi untuk kegiatan nelayan gitu. Beliau ini dia untuk operasinya pengusaha kapal aja gitu, bukan nelayan? Dia bukan nelayan. Termasuk Ahmad pun nggak dapat. Ahmad memiliki barcode-barcode seperti punya Lau Akuan. Ini yang sementara kita selidiki. Karena dengan gampang dia mendapatkan minyak subsidi. Ini sebenarnya ini yang saya anggap bahwa dugaan saya inilah yang disebut dengan mafia. Bukan masalah ada minyak 1 jergen, ada minyak 1 drum, tapi cara niaga. Bagaimana dia membeli minyak dengan cara yang benar ataukah tidak. Ini yang harus kita selidiki. Kan begitu. Gitu. Oke. Kemudian dari Ahmad ini, dari pengakuan Ahmad dia memberikan minyak-minyak yang dia tampung itu ke Al-Ghazali. Iya, 2 kali dia bilang makanya saya. Nah, setelah Al-Ghazali ini kita juga tahu Al-Ghazali ini juga pernah saya tangkap salah satu temannya Al-Ghazali. Di situ kan ada transaksi uang Al-Ghazali dengan si orang yang saya tangkap itu. Tapi dalam proses penyidikan itu saya tidak dimasukkan di dalam sprint. Itu kalau diusut kembali bisa kebuka lagi korelasinya. Oke. Berarti sekarang ini yang diusut terpaksa berhenti. Iya. Kasus ini, pengungkapan mafia BBM ini dengan Abang diberhentikan juga. Ya, saya diberhentikan ini perlu saya garis bawahi setelah saya pasang polis lain tanggal 27 Nah, itu Juni. dia yang mau kita obrolin. Tanggal 20 Juni saya buat laporan, saya pasang polis lain, perintah anggota pasang polis lain. Lalu hari itu juga ada 2 laporan polisi untuk saya.
tentang yang kejadian tanggal 25 itu katanya saya datang sama Polwan. Polwan loh. Kan dibangun tuh istri kami itu ada 15 orang. Ada 15 orang yang berada di situ. Itu CCTV tidak bisa bohong. Tapi yang saya lihat kan di salah satu televisi nasional itu kelihatan gelap. Itu Mbak, itu tempatnya terang Mbak. Gitu. Ini perlu kan harus benar. Itu waktu itu siang hari dan tidak terbantahkan bahwa keberadaan saya di situ untuk makan siang. Itu tak terbantahkan dalam sidang. Gitu. Pesanan notanya makan, saya mengajak untuk makan, anggota datang untuk makan, kasat serse datang juga untuk makan. Jadi persesuaian itu jelas. Dan termasuk yang saya pesan di resepsionis untuk makan. Tapi saya dituduh berselingkuh, saya berkeroke, saya bersama istri orang. Kan narasi itu dibangun. Padahal ini nih semua polisi, tidak ada satu yang masyarakat sipil. Semua itu kami polisi, terdiri dari 3 Polwan, 12 polisi laki-laki. Ya. Laporan kedua, tadi Abang ada 2 bilang. Laporan kedua, kan pemfitnaan katanya. Kan saya memberikan informasi kedekatan Ahmad, yang tadi saya bilang Ahmad punya kedekatan dengan oknum Propam ini, dengan Krimsus. Itu dilaporkan. Kan harusnya Propam itu menyelidiki, bukan bagaimana memproses saya. Kok itu informasi saya sifatnya privat, saya dilaporkan pencemaran nama baik. Kan kapan saya bicara di ranah publik? Tidak pernah, kan sifatnya privat. Yang ketiga, ketika saya dimutasi, kan berapa minggu kemudian saya dan beberapa anggota saya itu dimutasi. Dari 2 laporan tadi, Abang mendapatkan mutasi akhirnya. Iya, mutasi. Saya dimutasi lagi. Saya dimutasi. Baru tanggal 18 Juli saya dimutasi. Lalu kan beberapa saat kemudian telegram itu fisiknya dikasih ke kita, baru urus penghadapan. Fisik saya masih di Polres Kupang Kota. Saya sudah dikasih TK tanpa memberikan penghadapan ke saya. Biasanya penghadapan itu diberikan kepada saya. Saya membawa penghadapan ini ke Polda. Ini enggak, secara diam-diam penghadapan saya diantar ke. Lalu Abang dipanggil nih ke Polda? Dipanggil, kemudian dibuat laporan polisi, 3 hari enggak masuk kantor. Padahal emang udah ngantor di Polda? Padahal enggak, saya masih kantornya di Polres. Kan saya enggak tahu. Oh, karena dikira harusnya Abang kantor di Polda tapi Abang belum datang ke situ. Iya, kan saya tetap kantor di Polresta karena penghadapan belum pernah kasih di tangan saya. Kan jadi saya masih menganggap saya anggota Polresta dan sebagai jabatan KBO, walaupun telegramnya sudah keluar. Itu laporan ketiga. Laporan keempat, ketika yang saya masih bertugas di Polresta pada tanggal 5 atau 6 Juli itu saya berangkat ada urusan keluarga pada hari Sabtu dan Minggu. Saya ke Jakarta. Ya kan saya berpikir hari libur, lalu Senin pulang saya masuk kantor lah kira-kira begitu. Ternyata saya dibuatkan laporan polisi, katanya meninggalkan daerah tugas tanpa izin pimpinan, dan embel-embelnya saya mensponsori demonstrasi Catar Akpol yang di dalamnya ada anaknya Pak Kapolda. Jadi itu framing yang dibangun. Nah, ini kenapa saya bicara di publik, supaya Pak Kapolda ini orang baik. Pak Kapolda ini orang baik, orang saya tahu karena kehidupan sehariannya kita lihat. Tapi kenapa saya harus bicara di publik? Biar beliau tahu bahwa informasi yang sampai ke beliau itu tidak benar. Saya pastikan tidak benar. Nah, dasar 4 laporan yang terakumulasi ini hanya dalam waktu 2 bulan, mau 2 bulan, saya diajukan kode etik dengan pemasangan polisi lain itu. Maka putusannya PTDH. Karena katanya ada perbuatan-perbuatan yang memberatkan. Nah, tidak koordinasi juga. Ya, pokoknya tidak ada koordinasi. Nah, ini perlu saya tegaskan. Karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, di dalam pasal 18 itu kan secara subjektif itu pasal itu memberikan kewenangan kepada saya atas penilaian saya. Untuk penilaian seorang penyelidik ya. Saya waktu itu berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara Ahmad dan Al-Ghazali, yang pertama, Al-Ghazali itu kan ketika saya sampai dia bilang dia sudah kasih uang ke salah satu kanit Tipiter.
terus dia mengatakan Krimsus minyaknya ilegal, selama ini dia kerjasama. Lalu sebagai seorang polisi, apakah saya harus membiarkan hujatan atau itu kepada institusi? Kan saya harus mengambil sebuah tindakan. Dan lagian, kan dia punya track record sebagai pemain-pemain minyak yang sifatnya ilegal. Punya track record ya, yang di dalam pusaran, ya dia seperti itu. Jadi atas pernyataan-pernyataan dia, saya harus mengambil tindakan sebagai seorang penyelidik. Begitupun Ahmad, tidak punya izin, awalnya ceritanya tidak benar, punya izin dan lain sebagainya, membeli minyak menggunakan barcode orang lain, itu dilarang dalam BPH Migas. Aturan dalam BPH Migas itu dilarang. Maka saya mengambil tindakan itu. Karena tindakan itu, pemesanan polis lain itu, memang dia tidak secara signifikan diatur dalam SOP maupun manajemen sidik. Tapi kalau penyelidik menganggap itu penting, bisa ngambil. Dan itu tidak melanggar pidana. Nah, tetapi ketika saya memasang polis lain itu, polisi sendiri yang buat laporan untuk saya, bukan masyarakat. Si oknum itu yang membuat laporan polisi, laporan polisi model A, kira-kira begitu. Oke, berarti ini sekarang kasusnya Ahmad dan Al Ghazali juga belum ada tindakan hukum ke mereka ya? Iya. Mereka malah kalau menurut Gimana kita tuh, Bang? dengan kehadiran mereka di dalam ruang konferensi pers Polda, justru mereka dihadirkan untuk mengklarifikasi. Nah ini kan menurut kita aneh nih. Iya. Bagaimana Pelaku atau orang yang sementara berada di dalam persoalan diduga itu pelaku. dihadirkan oleh penyidik untuk melakukan klarifikasi secara publik. Nah ini ya saya baru lihat pertama sepanjang saya mengikuti proses-proses yang ada di Mabes Polri atau ini apa namanya siaran-siaran pers yang dilakukan Mabes Polri atau Polda pun, baru kali ini saya temukan bahwa seorang yang masih berada di dalam proses hukum, dalam hal ini proses penyelidikan, dia dihadirkan untuk mengklarifikasi perbuatan dia. Nah, terus fungsi penyelidikan dan penyidikan itu apa? Dan itu dihadirkan justru di depan bersama-sama dengan Humas Polda dan Kabid Propam. Sedangkan yang mereka lakukan itu langsung bersinggungan dengan oknum polisi itu sendiri. Nah itu saya juga bingung, cara pikir atau cara Polda untuk mengklarifikasi sebuah persoalan, apakah memang harus seperti itu? Ya makanya kita melihat pasti ini ada sesuatu nih. Ini pasti ada sesuatu, apalagi dengan kronologis yang tadi sudah kita dengar sama-sama, ada keterkaitan nih. Nah, sehingga ini dugaan kita saja ya, dugaan kita bahwa ini upaya untuk mengklarifikasi apa yang dilakukan. Padahal kan semua sudah tahu, Ahmad adalah residivis, pemain lama. Ya kalau dia berganti ke hal yang lain itu tidak masalah, tapi ini hal yang sama begitu. Makanya ada kecurigaan itu, gitu. Sangat kuat dugaan kita itu. Oke, berarti untuk dari tindakan hukum pemberhentian tidak dengan hormat, ini langkah hukum seperti apa Bang yang sedang disiapkan atau sudah diambil gitu, informasi terbaru seperti apa? Informasi terbaru ya. Kita untuk penanganan lebih lanjut yang pasti kita melakukan pendampingan secara maksimal. Secara internal banding sudah diajukan. Banding sudah diajukan, proses banding itu kan proses formal kan, keberatan. Tetapi kita masih pesimis soal hasil banding ya. Karena yang kita lawan sekarang adalah Kapolda dan jajarannya. Lalu kemudian banding itu akan diperiksa oleh Kapolda dan jajarannya. Kan ini hal yang menurut kita yang penting bahwa kita masukkan saja dulu. Tapi untuk mendapat satu keputusan yang berkeadilan menurut saya itu sangat tipis. Mungkin ada tapi sangat tipis. Karena yang nggak mungkin lah saya sekarang marah-marah. Kak kan, lalu kemudian kakak memutuskan, saya tidak bersalah, itu kan nonsen menurut saya. Nah kemudian karena kita berpikir soal itu, kita coba mencari keadilan di tempat lain. Negara masih membuka lebar kesempatan untuk mencari keadilan. Makanya kita datang di LPSK.
Kenapa kita datang di LPSK, Kak? Iya. Karena mungkin sudah dengar, sudah nonton di berbagai media bahwa ada intimidasi Oh, terhadap iya. keluarga. Lalu ada satu situasi yang menurut kita itu dilakukan secara masif. Itu menurut kita. Intimidasi. Intimidasi melalui media sosial. Dan memframing sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi berkaitan dengan framing hal-hal negatif yang tidak terjadi. Misalkan, menurut dugaan kita, ada pihak-pihak tertentu yang mengakomodir organisasi-organisasi tertentu untuk kemudian datang dan melakukan aksi di depan Polda dan melakukan framing-framing. Misalkan, Rudi pernah melakukan pengiriman TKI. Punya perusahaan. Begitu. Nah, di sini berkaitan dengan TKI saya mau jelaskan bahwa 2014 itu proses itu sebenarnya sudah selesai. Yang namanya John Lim, satu pemain besar ya, kemudian ditangkap dan ada buku, satu buku yang kemudian di dalam situ ada tercatat nama Rudi. Dan itu sudah dikonfirmasi secara hukum dan sudah dinilai secara hukum. Ternyata itu tidak ada. Tidak ada. Dan yang tangkap John Lim adalah orang Polda sendiri. Itu tidak ada. Oke. Tidak pernah terjadi. Nah, sehingga menurut kita tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang-orang yang tidak paham. Karena kalau kita bicara sama orang bodoh, apapun yang kita bicara, dia akan tetap mempertahankan kebodohan dia kan begitu. Jadi saya